Assalamualaikum. Sebentar lagi kamu bakal dapat THR dari tempat kamu bekerja atau tempat suami bekerja. Nah, gimana caranya supaya THR-nya jadi lebih bermanfaat dan enggak out of budget? Simak tipsnya dari aku ya. Satu, Alhamdulillahirobbilalamin masih bisa ngerasain THR tahun ini, karena di luar sana banyak banget orang yang nggak bisa ngerasain THR tahun ini ya. Jadi disyukuri dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Dua, buat list kira-kira apa nih kebutuhan dan keinginan kita yang mau dibeli dengan uang THR tersebut. Jadi benar-benar kita harus bisa bedain ya, mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan yang memang benar-benar kita butuhin untuk beli tahun ini dengan THR tahun ini. Jadi maksudnya yang misalnya kita sebenarnya udah butuh itu dari tahun sebelumnya, tapi karena tahun sebelumnya mungkin kita nggak bisa beli buat kebutuhan itu, misalnya mungkin karena budgetnya kurang, atau juga karena kita punya kebutuhan mendadak, jadi akhirnya kita nggak bisa beli kebutuhan itu. Nah, tahun ini kalau kita bisa beli kebutuhan itu, kita bisa beli pakai THR tahun ini. Tapi didiskusikan dulu bersama pasangan atau orang tua, kebutuhan itu kira-kira tahun ini kita masih butuh atau enggak. Kalau misalnya sekiranya tahun ini kita udah nggak butuh lagi, ya nggak perlu, berarti kita bisa coret dari list kebutuhan yang akan dibeli tahun ini. Yang ketiga, lagi-lagi prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Tapi ini bukan berarti kamu nggak boleh beli keinginan. Kamu boleh beli keinginan karena self reward itu juga perlu buat mungkin menambah kinerja kamu untuk bekerja, untuk usaha, atau untuk membangkitkan semangat sehari-hari kamu di rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu niatnya hanya untuk pamer, kayaknya lebih baik kamu pikir deh ulang-ulang deh, karena pamer itu sebenarnya sesuatu yang nggak baik gitu ya. Nah, terus tambahan yang keempat, aku kutip dari seorang miliarder Hong Kong bernama Lee Ka-shing. Menurut beliau, seberapapun pendapatan yang Anda dapatkan itu tidak masalah asal kalian membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama, itu 60% kamu bagi untuk kebutuhan, 10%-nya untuk zakat, infak, dan sodakoh. Buat muslim sih menurut aku ini wajib banget kamu punya 10% dari pendapatan kamu ya. Yang 10% lagi untuk lifestyle, kamu bisa pakai buat arisan, untuk jalan-jalan atau apapun boleh ya. Yang 10% lagi kamu bisa gunakan untuk investasi atau nambah modal usaha. Yang 10% lagi untuk dana darurat. Jadi jangan lupa untuk dana daruratnya kamu juga harus siapin ya. Terakhir, jangan habisin uang THR kamu ya. Jadi kamu juga harus alokasikan untuk tabungan masa depan kamu ya. Dan yang paling baik itu tabungnya kamu ke emas, karena emas tidak hanya sebagai alat investasi dan tabungan, emas juga bisa sebagai dana darurat kamu. Jadi emas, kamu beli emas, kamu simpan emasnya sendiri, sewaktu-waktu kamu butuh kamu bisa gadaikan jadi sebagai dana darurat. Atau kamu punya impian, kamu rutin nggak cuma saat THR ya, jadi setiap bulan kamu juga akan terpacu untuk beli lagi untuk sesuai budget kamu, beli emas kecil lama-lama jadi besar. Nah, kamu lihat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun mendatang, itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk masa depan kamu. Jadi jangan lupa nabungnya ke IO Agot ya.